آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di poin yang ke-8, sebab-sebab lemahnya komitmen dalam beragama, yaitu al-istijabatu lil wasawisi wasyubuhati syaitaniyah. Ketika masing-masing kita merespon bisikan-bisikan setan, atau memang kita menikmati berbagai macam syubhat, keraguan-raguan, ya, dan kita tahu hidup ini jamaah sekalian akan ada dua jebakan setan yang sangat jitu, yaitu fitnah-fitnah yang akan mengotori hati kita semua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dua-duanya ini sangat mudah mempengaruhi, memperkeruh, merusak hati kita. Dan kalau hati ini sudah rusak karena dua fitnah ini, syahwat dan syubhat, dan setan bermain di situ, maka pastilah ya manusia seperti itu akan kurang bisa merespon semua perintah-perintah Allah, sehingga terjadi lemah dalam berkomitmen. Saudara sekalian, saya tidak perlu bahas lagi karena kemarin sudah kita bahas. Kita masuk poin yang terakhir di kitab ini terkait dengan sebab-sebab lemahnya komitmen ini adalah adamul mutaba'ah minal akhirin. Karena kita ketika melihat orang-orang yang seperti itu diam, tidak mencoba untuk mengarahkan, memberikan pencerahan. Kalau bahasa yang lebih jelas, amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan. Jemaah sekalian, Rasulullah sudah cukup jelas menggambarkan kepada kita, al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin itu adalah cermin dari saudaranya. Seharusnya jemaah sekalian, posisi cermin itu harus bisa menunjukkan apa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Kalau sampean berada di tempat kemudian banyak cermin, beberapa hari yang lalu saya sempat potong baju. Ketika potong baju itu jemaah sekalian masuk pada satu tempat, masing-masing banyak kaca, sehingga ketahuan Pak, ya, apa yang terjadi di belakang saya. Bengkok tidak kopiah saya ini, ada masalah tidak keras saya di belakang ini, kelihatan semua. Semakin banyak cermin semakin meluruskan kita. Dan bahkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini justru menjadi umat yang punya performa baik, khaira ummatin, itu manakala proyek ini al-mutaba'ah al-akhirin, selalu memantau, selalu mengingatkan, tawassaw bil haq. Kalau bahasa surat Al-Asr itu, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah umat ini. Ini legitimasi Allah lho Pak. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian semuanya terlibat dengan amar ma'ruf ini, selalu menyuruh kepada kebaikan.
Ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu juga terus-menerus mencegah terhadap kemungkaran yang terjadi pada saudaranya. Wa tu'minuna billah, terus-menerus juga bersama-sama menjaga kualitas iman ini. 3 ini fungsi kita jemaah sekalian. Kalau performa kita sebagai umat Islam terus akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau sampean lihat dalam tafsir-tafsir yang ada, kuntum itu, kuntumnya itu, antumnya itu jemaah sekalian, kalian semua itu, dhamir mukhatabnya itu bukan kepada kita sebenarnya jemaah sekalian. Tapi antumnya itu, ayat ini turun kepada generasi pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, pengikut-pengikutnya itu. Memang tidak ada Pak sejarah kehidupan manusia itu berdakwah yang begitu singkat. Saya katakan singkat, 23 tahun, tapi mampu merubah tatanan kehidupan masyarakat yang jahiliyatul juhala wa dhalalatin amya. Jahiliyahnya jahiliyah jamaah sekalian. Ya, masyarakat Makkah pada waktu itu, dan berada pada kesesatan yang buta, yang nyata, luar biasa, dahsyat. Aduh, yang namanya kebejatan itu berada pada puncaknya. Lahirlah manusia besar ini, manusia mulia ini, manusia agung ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di mana? Di Madinah. Berubah itu tatanan kehidupan ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau sekarang Amerika, Cina, Soviet itu bergetar jemaah sekalian, takut. Ya, merasakan ada satu kelompok masyarakat Arab yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali jemaah sekalian. Mereka menganggap Badui, ya, tidak punya peradaban, tiba-tiba Masya Allah. Dan di masa generasi pertama ini, khaira ummatin inilah yang kemudian Persia dan Romawi ditaklukkan, ma'asyal muslimin. Ya, takut. Ya, sampean lihat, pernah saya sampaikan dalam kajian sirah itu, perang Mu'tah saja, saya tidak bisa bayangkan pasukan ratusan ribu hanya berhadapan dengan pasukan jumlahnya cuma 4 ribuan jemaah sekalian. Tidak masuk akal dalam logika itu. Ya. Kemudian sampai makan korban 3 sahabat besar radhiyallahu anhum, salah satunya adalah sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib itu, dan Zaid bin Haritha, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian diganti oleh Khalid bin Walid. Dengan kecerdasannya itu, Khalid hanya menggerak-gerakkan pasukan saja jemaah sekalian. Ayo berjalan maju, kata Khalid. Ya, terjadi perdebatan yang luar biasa. Semua sahabat pingin balik lagi, pulang percuma, kita nyerahkan nyawa saja. Mereka pengalaman perangnya luar biasa, senjata lengkap. Ya, hanya digerak-gerakkan begitu saja, ma'asyal muslimin. Yang di depan suruh ke belakang, yang di belakang suruh mundur ke belakang, ke depan. Suruh maju, yang di belakang suruh maju ke depan, yang di depan suruh mundur ke belakang. Yang sebelah kanan suruh bergerak ke sebelah kiri, yang kiri terus begitu dan berputar. Itu dilihat oleh musuh seakan-akan ada tambahan pasukan. Itu cara Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya jamaah sekalian. Dan menang, dan diakui kemenangan yang terhormat jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi demikian? Karena memang generasi pertama ini tegak, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tegak, iman dijaga betul. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Nabi bisa menanam kayak wahyu ya. Tapi kata Muhammad Qutb dalam Waqi' al-Ma'asir, kitabnya itu, saya baca kitab ini 40 tahun yang lalu jamaah sekalian, waktu saya kuliah di Timur Tengah, 35 ya tahun yang lalu. Itu mengatakan memang dhamir mukhatabnya
antumnya itu kepada Rasulullah, tapi bukan kemudian kita tidak bisa mendapatkan hal yang sama. Kalau kemudian kita mengikuti langkah-langkah mereka, ini kita juga kecipratan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kita sekarang tidak diperhitungkan jamaah sekalian? Monggo kita bertanya, Pak. Bahkan yang bukan menarik ya, yang menyayat hati kita semua, kita ini sekarang menjadi umat mayoritas di negeri ini. Ya, umat terbanyak di negeri ini, 80% loh, anggap sudah 75%. Tapi kita nggak punya wibawa, nggak menjadi khaira ummatin. Masing-masing kita membanggakan umat minoritas. Sebenarnya saya tidak ingin berbicara antara mayoritas dan minoritas, ini sensitif sekarang jemaah sekalian. Tapi kita harus menyampaikan realita kehidupan kita. Sebelum kita menyalahkan mereka, memang tugas mereka ingin memojokkan kita memang. Tapi kenapa kita mau dipojokkan? Ini yang perlu pertanyaan buat kita semua. Kenapa kita mau dibegitukan? Ekonomi kita tidak berdaulat, dunia pendidikan kita tidak berdaulat, birokrasi kita juga tidak berdaulat. Semua dikendalikan oleh kelompok-kelompok kecil seperti itu. Saudara, kenapa? Sehingga dampaknya, Pak, komitmen terhadap agama ini pun juga punya pengaruh kepada kita ini jamaah sekalian. Ya mohon maaf, siapa di antara kita saat ini yang tidak bergantung dengan HP, Pak? Tidak ada. Bukti yang paling jelas, begitu kita bangun tidur, yang kita pegang pertama kali apa jemaah sekalian? Bukan Quran, Pak. Bukan mushaf. Apa jemaah sekalian? Tipis ya, antara ngelihat jam mau bangun tengah malam dengan ngelihat apa yang sudah masuk ke kita ini, Pak. Sangat bergantung. Buktikan kalau nggak percaya sampai satu hari matikan HP-nya, Pak. Jangan ada hubungan. Stres sampean. Stres sampean. Buktikan, Pak. Buktikan. Buktikan satu hari saja, Pak. Satu hari. Hari ini Jumat ya. Ini Sayyidul Ayyam. Saya tidak mau main HP sama sekali. Tidak bisa, sudah bergantung ya, Mas sekalian. Akhirnya apa, Pak? Komitmen-komitmen kita ini dipermainkan oleh mereka semua. Nah, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dan Nabi terus menerus menyampaikan bab yang satu ini, Pak. Tiada hari kecuali Nabi illa wa'adhana. Kalau bahasa kecuali beliau selalu memberikan mau'izah kepada kami. Makanya banyak hadis-hadis itu wa'adhana Rasulullah. Ya, Nabi selalu memberikan arahan kepada kami. Karena memang kita ini butuh, Pak. Semangat itu kadang-kadang muncul kalau ada nasihat dari orang lain. Semangat itu muncul manakala kita ada nasihat dari orang lain. Makanya Allah juga mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, iman lagi, Pak, wa amilus salihat, itu pun harus berjamaah. Kalau sampai beramal saleh sendiri rugi juga, Pak. Imannya pun berjamaah, amal salehnya pun juga berjamaah. Terus itu apa? Wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, Pak. Ada yang mantau kita ini. Enggak usah jauh-jauh lah, Pak, kita punya anak saja bisa jadi tidak berkomitmen karena kita tidak memantaunya jamaah sekalian. Adamul mutaba'ah minal akhirin. Ya, pantau terus jamaah sekalian. Saya kemarin sempat baca sebuah hadis, tidak ada dalam kitab ini sih. Tapi Nabi mengatakan la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Wa illa, pakai kata-kata wa illa Nabi itu. Harus diantara kalian terlibat dengan proyek amar ma'ruf ini. Pantau saudaramu itu untuk selalu berbuat baik, dan kita juga siap dipantau oleh saudara kita. La ta'murunna pakai lam taukid dan nun taukid. Benar-benar kalian harus masuk di proyek ini, amar ma'ruf nahi munkar ini. Wala tanhawunna 'anil munkar, pakai lam taukid dan nun taukid juga. Harus masing-masing kalian mencegah terhadap kemungkaran. Jangan didiamkan, Pak, kemungkaran itu. Sebab kalau sampai diam, membuat orang lain futur jamaah sekalian. Membuat orang lain tidak ada komitmen lagi jamaah saudara sekalian. Harus, Pak, terus menerus. Tentu adab-adabnya saja yang perlu kita perhatikan ya.
karena kita tidak bahas masalah ini, tapi hanya kita bahas masalah pentingnya kita memantau. Yang penting pantauan kita, tidak apa-apa ya, saya bicara juga ini kayak kemarin Pak, saya sampaikan lagi di sini. Kemarin siang, saya tidak menyebut nama lo ya di sini ya. Ada orang tua sama anaknya masih berumur 13 tahun ya mas kalian, baru lulus SD tahun yang lalu. Orang tuanya punya idealisme ya mas kalian, ingin anaknya penghafal Quran. Bagus kan? Bagus kan Pak ya? Bagus. Kemudian dipaksa anaknya masuk pesantren. Lalu sekali lagi dipaksa, tanda petik Pak, dipaksa. Pokoknya main otot jemaah sekalian, bukan main otak Pak, untuk menyentuh sang anak ini jemaah sekalian. Datang udah kelihatan wajahnya Pak, wajah orang tuanya juga, orangnya gagah, anaknya pun ya Allah, ya bukan kurang gizi sih, cuma ya kelihatan tertekan sekali. Gini satu, benar orang ini ke rumah saya. Ada apa ya? Ini saya sengaja bawa anak saya. Tidak sesuai dengan gagahnya Pak, nangis. Mungkin saking cintanya sama anak ya, saya yakin itu saking cintanya sama anak. Cuma salah menempatkan cinta. Ini Pak kebaikan, kalau sampai yang salah menempatkannya, kacau semuanya jamaah sekalian. Rusak semua Pak. Niat antum bagus. Saya ngomong di depan anaknya sekalian Pak. Itu ketika saya mau bicara begitu, anaknya tersenyum Pak. Lihat sama ini. Merasa ada yang membantu. Allahu Akbar. Cez dulu saya bilang. Cez. Biar Pak, enggak tegang suasana. Cez. Kenapa ya akhi? Anak antum ini bukan anak stres, saya bilang. Anak baik-baik, ganteng lagi. Tak angkat kualitasnya jamaah sekalian. Biar ini. Kenapa? Iya, saya sudah masukkan pesantren saat. Memang awalnya tidak mau, saya paksa saat. Kan Ustadz yang mengatakan kalau orang anak bisa menghafal Quran nanti mendapatkan apa? Mahkota. Antum dapat mahkota tapi nanti letakkannya anak maksa sama antum, tidak enak juga ya, dia bilang. Ya Allah. Ini Pak pentingnya amar ma'ruf, tapi dengan pakai etika, pakai adab, hatta kepada anak sendiri Pak, kepada anak. Akhirnya saya buka-bukaan juga, anak saya empat-empatnya tidak ada yang ikut saya. Saya nangis setiap malam. Saya bilang, tapi kan kita berjalan di atas takdir ya akhi. Mengarahkan, saya dengan ibunya mengarahkan, sejak kecil mengarahkan, pengen juga sebagaimana cita-cita antum. Tapi tidak bisa dipaksa ya akhi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati anak untuk aktif dengan Quran. Kadang-kadang ya mohon maaf. Sahabat-sahabat dulu ya, tidak semuanya penghafal Quran. Sayyidina Abu Bakar tuh Pak, bukan penghafal Quran. Ini ada fatwa di sini. Ada Ustaz Anfa, ada Ustaz Farafi. Sayyidina Umar bukan penghafal Quran. Sayyidina Utsman, Ali bukan penghafal Quran Pak. Tapi mereka menjadi bitonah-bitonahnya itu yang menjadi pendamping-pendampingnya, penghafal-penghafal Quran semua. Hanya beberapa sahabat jamaah sekalian. Makanya antum dalam Bi'ru Ma'una dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran itu, sampai waktu itu kan beberapa sahabat yang sampai semangat para sahabat untuk menulis Al-Quran karena mereka disembelih Pak oleh rezim yang ada pada waktu itu. Ketika diutus kepada satu kaum Persia dulu ya, dibunuh mereka jamaah. Ini penghafal-penghafal Quran bisa dihitung Pak. Tapi dihargai betul, dikawal betul. Sebab mereka yang akan mendampingi para penguasa-penguasa pada waktu itu. Bitanahnya Sayyidina Umar jamaah sekalian, itu Masya Allah. Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Anak-anak muda yang penghafal-penghafal Quran. Ya antum-antum anak sidki ini jamaah sekalian. Silakan anak antum bantu betul. Antum orang tua lebih paham kemana kecenderungannya. Mungkin dia mau jadi dokter. Kaget Pak jadi dokter. Ini nanti menjadi regenerasinya terafif. Kaget ya Pak.
Atau menjadi pengusaha, tapi pengusaha ada kontribusi buat agama. Menjadi dokter yang ada kontribusinya buat dakwah dan agama. Itu yang kita inginkan ya. Kalau semuanya menghafal Quran, itu siapa nanti yang mau syughul? Dia bilang gitu. Siapa yang mau kerja? Siapa yang masuk di birokrasi? Kalau perlu masuk ke tentara, masuk ke kepolisian, warnai di sana jamaah sekalian. Gitu. Itu makna komitmen kita seperti itu, masyaallah muslim. Tapi karena cara menyampaikannya, antum bisa bayangkan anak 13 tahun gitu. Ayo ngomong sama Sadrim, loh, jangan dibentak ya, gitu bilang. Loh, ya apa Pak? Kayak ngomong sama orang tua, Pak. Dianggap anak itu sama dengan dia jamaah sekalian. Antum kayak tidak pernah jadi anak kecil saja, saya bilang gitu. Berubah Pak, anak itu merasa ada yang ngawal Pak, saya ngarahkan. Udah, sekarang kamu tidak sekolah? Iya, sudah 2 bulan kayak gini, sudah masuk bulan Oktober ini. Masuk sekolah, eman lu, kamu masih muda, pinter kamu, kelihatan dari wajahmu, saya bilang. Iya, saya mau sekolah, Ustaz. Mau mana? Mau negeri? Hah? Atau mau pesantren lagi gitu? Atau KAIR saja, saya bilang. Saya sebut apa sini Pak. Bagus. Kamu ketemu sama habitatnya kamu di situ, saya bilang. Ketemu sama, ya nolak. Senyum. Iya, Ustaz. Kemarin tidak mau lu, disini bentar lagi Pak sama nantinya. Ajib, saya bilang. Ini Pak cara rangkulan ya akhi anak ini. Anak ini rangkul ya akhi, saya bilang. Ustaz bantu nanti untuk ngomong sama ke situ. Alhamdulillah tuntas. Salah saya salah. Antum salah cara komunikasi. Niat antum masya Allah. Mansat. Ini anak sudah punya modal 1 juz amma saja Pak. Sudah punya. Ya alhamdulillah lah. Anak 13 tahun Pak. Modal sudah. Mana saya pikir ini punya. Iya tidak apa-apa. Dia lesat juga, lanjutkan juga. Kalau perlu datang ke sini. Ini banyak adik-adik sedikit yang saya mengajar dengan antum, saya bilang gitu. Oh gitu saja. Iya, sumringah Pak. Jadi kira-kira logikanya begitu Pak. Niat baik, ya, pingin beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara menyampaikannya salah, berantakan Pak. Berantakan. Innallaha rifqun yuhibbur rifq. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Ala kulli syai'. Allah itu lembut Pak, suka pada kelembutan pada segala sesuatu. Dan rifq ini kalau sudah masuk pada hati seseorang, zana Pak, terhiasi orang itu. Orang kalau lembut jamaah sekalian, berkata dia lembut, sikapnya lembut. Kalau ngomong sama orang juga lembut, penuh senyum, masya Allah, terhiasi orang itu. Kalau sampai yang ketemu orang Pak, mendelik terus Pak. Orang juga takut Pak. Saya ngajak antum ke surga loh ini. Loh apa kira-kira jamaah sekalian? Lari orang Pak. Tapi kalau antum lembut, saya pernah mengasih ilustrasi, ini umat lagi sakit Pak. Ini banyak dokter di sini. Orang kalau sakit itu kan bisa sampean bentak Pak. Ini obatnya jutaan loh. Tapi bentak. Kira-kira diminum enggak Pak? Kira-kira jadi sembuhnya tidak Pak? Kadang-kadang antum ngasih bodrek saja Pak. Subhanallah. Anak kemarin juga sakit yang sama ya. Gitu. Masya Allah. Antum dicintai sama. Itu kan memotivasi Pak. Ngasih bodrek sembuh dokter. Tanpa resep campuran. Sembuh. Wallahi ya. Betul Pak. Tapi kalau terus ada apel Pak. Makan. Ya apa Pak? Tapi kalau sampean apel, sampean apa? Potong, sampean kupaskan, ngomong pelan-pelan, terus dipotong kecil-kecil. Tunjukkan garpunya, sampean masukkan ke mulutnya pelan-pelan. Bismillah. Bismillah. Sembuhan tuh. Allahu Akbar. Ya Allah. Praktekkan nanti Pak ya. Lo betul itu. Jadi komitmen itu kadang-kadang muncul kalau semua kita terlibat di bab-bab seperti ini. Enak, rangkulan umat ini, Pak, umat lagi sakit. Kasih obat yang baik, bahasa yang pas, yang kena tepat sasaran. Kadang-kadang Pak, ya mohon maaf, saya bicara pribadi juga. Saya kadang-kadang ada masalah pada anak saya Pak, kadang-kadang butuh waktu 1 pekan untuk bicara Pak. Walaupun masukan dari orang masuk, saat anak antum begini, anak antum begini. Saya terima Pak, terima kasih, orangnya perhatian sama saya. Gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga tersinggung Pak. Dia tidak melihat posisi saya, di mana kondisi saya gitu. Tapi ya sudah, saya memaklumi. Terima kasih, jazakallahu antum. Ya gitu Pak. Terus ngeliat anak saya. Ini kalau saya ngomong langsung Pak, langsung meledak. Memalukan.
Oh ini abimu ustad. Ya apa kira-kira Pak? Ya apa kira-kira jamaah sekalian? Lelah dia semua anak saya Pak, tidak mau komunikasi dengan saya jamaah sekalian. Tidak mau komunikasi dengan saya. Kadang-kadang saya ajak, tolong antar Abi yuk, Abi pingin makan bakso. Tapi anak yang lain mengatakan, kau nak ajak yang lain, mereka udah paham Pak, berarti ada masalah. Ya udah, mereka udah siap di jalan Pak. Ada apa Abi? Gitu. Tidak ada apa-apa. Gitu. Udah mancing duluan Pak. Tidak ada apa-apa. Gitu. Abi kangen, ingin bakso di situ. Loh kok aku aja yang diajak. Kalau kau nanya begini Abi ngomong nih. Enak Pak, ngalir. Aku minta maaf. Masuk Pak, masuk. Aku yang salah. Tapi kalau sampean langsung nyecar, cetak. Waduh. Nah saudara, sama Pak di antara kita ini. Apalagi masjid antum, Masjid Ar-Rahmah. Halo takmir ya. Masjid Ar-Rahmah, apa rahmah Pak? Masjid yang penuh kasih sayang. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Rahmat Allah ini yang membuat kita ini lembut jamaah sekalian. Lintalahum. Ayo ya akhi. Saya berharap semua jamaah masjid yang dari sini Pak saling senyum satu sama lain ya. Halo. Tak boleh ngamuan di masjid sini Pak. Halo. Ya kayak kemarin Jumat ada yang unik-unik ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Kita semangatnya jamaah sekalian, dia cinta sama agama ini dengan benar. Pingin soft ini segera apa? Segera rapat. Sudah ada rekomendasi dari dokter, segera rapat Pak. Ini. Tapi saya pelan-pelan. Karena tidak semua masjid, semuanya mayoritas kita sendiri kayak gini, repot juga Pak. Pelan-pelan. Saya bilang sama Ustadz, kita ini kan dari biasanya 13-14 orang di depan Pak ya. Sekarang 7. Sekarang sudah menjadi berapa? Menjadi 8 ya. Ya, 4. Jumat ini Ustadz jadikan 9 Ustadz. Halo takmir, 9 ya. Patokannya di sini nih, lampu ini, tengah-tengah ini. Duduk sini di tempatnya. Ke sana 4, ke sini 4 ya. Halo. Jadi pelan-pelan lah gitu. Nanti kemudian sudah masuk betul-betul level 1 ya sudah merapat betulan insyaallah. Semua proses kayak gitu. Enak Pak. Enak gitu. Buat yang teriak-teriak, enggak perlu antum udah tawarannya, udah. Kadang-kadang perlu Pak, orang itu cukup diselesaikan satu orang saja Pak, tidak perlu diselesaikan bareng-bareng. Lagi yang kalau selesaikan bareng-bareng kayak di apa? Kayak di jangan ya, pakai satu orang. Begini ya, ini masjid punya aturan. Bahasa menyentuh kena Pak, insya Allah kena. Nah saudara, Rasulullah juga selalu Pak memberikan arahan-arahan seperti itu. Setiap ada orang tidak komitmen dengan cara-cara dipanggil, bukan dibiarkan dipanggil, tapi dengan bahasa-bahasa. Ingat Badui yang pipis, kebelet pipis di masjid ya. Ingat ceritanya. Aqra bin Habis. Ya, masuk ke dalam masjid, tidak kuat Pak. Mojok. Pipis. Subhanallah. Sahabat sudah ngangkat pedang Pak. Yo, ini menghina rumah ibadah. Cuma waktu itu memang tidak ada karpet Pak. Ya kalau sekarang sampean jangan dibiarkan Pak. Sekarang ini karpet Pak. Karpetnya paling mahal ini Pak. Kata Nabi, kalau mau yang satu biarkan biar tuntas kata Nabi. Tuntas. Sebab kalau sampai bentar kaget, pipisnya kemana-mana Pak. Loh iya, susah nanti nyiramnya jamaah sekalian. Biarkan. Subuhu bil ma'. Nanti setelah itu apa? Tuangkan air 1 ember, ikut semua nanti karena padang pasir kan ya. Ikut semua. Subhanallah. Setelah selesai, sini panggil sama Nabi. Allahu Akbar. Ini indahnya kita saling mengingatkan. Kalau enggak Pak nanti akan jadi kebiasaan, enggak ada komitmen masuk ke masjid tak karuan nanti jemaah sekalian. Dia tahunya apa? Mbok. Saya enggak tahu. Ngumpul-ngumpul, aku ikut ngumpul juga. Apalagi ada aku Muhammadan memang Pak. Tidak pernah manggil Nabi karena orang Badui biasa mat gitu Pak. Kira Muhammad gitu. Aku ada engkau Muhammad, saya ikut juga. Cuma aku pipis. Ini masjid. Apa masjid? Enggak tahu juga Pak. Baitullah, rumahnya Allah. Oh, sadar dia Pak. Di sini kita sujud, di sini kita berdoa. Salah dong. Satu lihat sahabat-sahabatmu tuh kata Nabi.
Tapi kata yang dikatakan Pak, ma'azama Muhammad, betapa dahsyatnya Muhammad ini. Allahu Akbar. Nyentuh jamaah sekalian. Itu hadis itu dari beliau, Aqra bin Habis. Lihat pernah hadis yang begitu. Padahal Badui itu ya, tapi bisa merekam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersentuh, kenapa? Bahasanya tepat, nyambung Pak, ngena sama orang jamaah sekalian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi ya akhi. Ini hari Jumat ya. Sallu ala Nabi. Termasuk juga orang yang minta zina. Ini dahsyat ini. Gak main-main ya. Nabi minta izin zina. Ini semua syariatmu 5 waktu saya jalankan. Zakat jangan khawatir. Apa? Haji aku sudah mau haji tahun depan. Pokoknya semua cuma satu. Izinkan saya zina. Kalau tidak zina saya pusing. Ya apa? Umar Pak langsung sudah mengeluarkan apa? Pedangnya gitu. Artinya sudah jangan jawab ya sudah, ini jawabannya ini kayaknya ini pas ini. Ini orang diselesaikan dengan cara begini sudah ini. Bahasa Nabi tenang. Nabi bahkan tersenyum katanya, sini. Suka zina. Wah hebat kau, kata Nabi. Siapa tidak suka zina Pak? Kalau tidak ada syariat, siapa tidak suka zina? Kalau sampai hidup di Eropa Pak, tidak kenal agama ini, siapa tidak suka ini? Kita ini makhluk manusia liar, punya syahwat. Siapa di antara sampai yang tidak suka lihat wanita cantik? Saya ingin tanya. Apalagi yang berbicara ini Pak. Lo betul. Nabi itu sunnah, itu fitrah Pak. Coba kita punya syariat Pak, diatur. Ini peluang-peluang amal saleh bagi saya untuk memejamkan mata saya. Ini dilarang oleh agama. Iya. Kau suka zina, tapi juga ada teman-temanmu yang tersinggung lu. Kenapa tersinggung? Khawatir yang di zina itu adalah ibunya. Bagaimana kalau dia juga pingin juga zina, tapi yang di zina itu ibumu? Itu kan bahasa menyentuh Pak ya. Ada orang juga pingin zina seperti kamu, tapi yang di zina itu ibumu. Ya kau suka tak? Wallahi la arda ya Rasulullah. Saya tidak ridha ya Rasulullah. Diturunkan sama Nabi Pak. Kalau dengan saudara perempuanmu ya yang dizinai. Wallahi la arda ya Rasulullah. Subhanallah. Kalau bibimu yang dizinai apa? Diturunkan kita dari mulai besar sampai terakhir sepupumu yang dizinai gitu. Pada sepupu bisa dinikahi sama dia. Tetap dari itu sama. Kau ketika zina itu mungkin itu kena ibunya orang. Ya, saudaranya orang lain, bibinya orang lain, sepupunya orang lain, dia juga gak ridho. Sadar, ya Allah, dipegang dadanya Pak. Makanya kalau ngaji begini Pak, bayangkan sampean seakan-akan dada Nabi megang kita semua ya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma syrah sadrahu. Ya Allah, lapangkan dada anak ini, orang ini. Wahsin farjahu, dan apa? Bersihkan kemaluannya gitu. Kata dia, saya ketika dipegang sama Nabi tidak ada perbuatan yang paling saya benci daripada perbuatan zina gitu. Saya bicara begini Pak, karena sekarang ini rusaknya orang tidak berkomitmen pada agama ya karena masalah kita ini Pak. Masing-masing kita ini cuek, tidak mau perhatian satu sama lain. Ya mohon maaf. Kadang-kadang masih banyak loh, mudah-mudahan tidak ada di sini Pak. Sampean tanyakan, sampean punya anak gadis di rumah, sudah nutup aurat tidak jemaah sekalian? Sudah nutup aurat tidak anak gadis kita di rumah ini Pak? Mantu sampean di rumah sampean, yang ada di rumah sampean sudah nutup aurat atau tidak jemaah sekalian? Loh kalau sampean diam, itu dayus kata Nabi Pak. Dayus kata Nabi. Membiarkan kemungkaran di tengah-tengah kita jemaah sekalian. Mudah-mudahan hadis ini, bab ini membuka kita. Ayo masing-masing kita merasa saudara kita sekitar. Ya, salahnya mereka, salahnya kita. Sehingga saya punya kewajiban untuk apa? Amar ma'ruf, nahi munkar, dan sama-sama kita menjaga iman kita. Masuk Pak, pengajian kita pagi ini. Kalau masing-masing sambian ngajak satu orang saja Pak. Insya Allah pekan depan nggak muat ini Pak. Nggak muat pasti ini. Panitia bagian masak sibuk nanti Pak. Tapi kita bersyukur, senang. Kenapa? Komitmen beragama sudah mulai muncul.
Saya berharap ini gerakan salat subuh Pak bergerak lagi insyaallah ya, sehingga bangsa ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma ahdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bismillah. Man yaqra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.